Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helpo Prayor ingin mempresentasikan hasil dari topik 4 demonstrasi kontekstual di mana saya mengambil judul Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21. Yang saya ambil subtemanya Pilar Kebangsaan di Era Digital. Ini disusun untuk mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam dunia pendidikan. Berikut adalah pengantar. Pancasila sebagai landasan ideologi dan filosofi bangsa Indonesia. Ini dimaksudkan Pancasila menjadi pedoman dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup nilai-nilai luhur seperti ketuhanan kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ke dalam bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya, menjadi pondasi sistem pendidikan nasional. Ini dimaksudkan Pancasila memberikan arah pada sistem pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan identitas nasional. Untuk relevansi di abad ke-21 ini, Pancasila tetap menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter peserta didik, di mana meskipun tantangan global dan teknologi yang terus berkembang, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dan karakter dalam pendidikan. Dan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila juga relevan dengan tantangan global. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Yang pertama, makna Pancasila sebagai entitas. Di sini Pancasila sebagai identitas ideologi bangsa Indonesia, yang mana Pancasila menjadi landasan pemikiran dan prinsip yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Mewujudkan kesatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, tentunya Pancasila mengintegrasikan berbagai perbedaan. Seperti di Indonesia banyak suku, ras, agama, budaya, adat dalam satu kesatuan yang harmonis. Pilar persatuan Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Nilai-nilai Pancasila menjaga bangsa tetap bersatu meskipun menghadapi pengaruh budaya dan ideologi asing. Yang kedua, peran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pedoman dalam interaksi sosial, Pancasila mendorong sikap toleransi, gotong royong, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Membangun kesadaran kolektif akan tanggung jawab sebagai warga negara, mengingatkan setiap individu untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan menjaga harmoni sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai cerminan jati diri bangsa. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam modernitas. Pancasila menghubungkan budaya tradisional dengan nilai-nilai modern tanpa kehilangan identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi simbol keberagaman dan toleransi. Di sini dimaksudkan Pancasila sebagai mencerminkan nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Selanjutnya, menghadapi tantangan era digital. Yang pertama di sini menjadi penyeimbang antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai budaya. Di sini dimaksudkan Pancasila membantu bangsa Indonesia memanfaatkan teknologi secara bijak sambil tetap menjaga moralitas dan budaya lokal. Selanjutnya, meneguhkan karakter bangsa dalam menghadapi globalisasi. Pancasila di sini sebagai panduan agar masyarakat tetap memiliki karakter
dan nilai-nilai luhur di tengah era globalisasi yang sering kali membawa pengaruh negatif. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang representasi kepada peserta didik, di mana profil pelajar Pancasila menggambarkan siswa yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir, perilaku, dan interaksi sehari-hari. Selanjutnya ada dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang bertujuan untuk membentuk siswa yang religius, berbudi pekerti luhur, dan menghormati keyakinan orang lain dalam bertoleransi agama. Berkebinekaan global, di mana memiliki tujuan menghargai perbedaan budaya dan mampu beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Kuncinya di menghargai perbedaan. Selanjutnya yang ketiga, gotong royong, yakni mendorong kerjasama, kepedulian sosial, dan solidaritas di berbagai situasi. Selanjutnya, mandiri, yakni memiliki tujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan belajar yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kelima, bernalar kritis, yakni memiliki tujuan untuk membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan mendalam dalam memecahkan masalah, di mana siswa di sini harus berpikir HOTS, ya, menerapkan critical thinking-nya. Kreatif, mendorong inovasi dan solusi baru dalam menghargai tantangan di dunia modern. Selanjutnya, pendidikan berbasis profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu menghargai perbedaan. Pendidikan dirancang sesuai kebutuhan, minat, dan latar belakang setiap siswa, menciptakan suasana belajar yang inklusif. Mengembangkan potensi individu secara optimal, ini mendorong siswa untuk mencapai kemampuan terbaiknya di berbagai bidang, tentu secara holistik, baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning, ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, kolaborasi, dan eksplorasi. Selanjutnya, kolaborasi lintas budaya. Ini dimaksudkan membentuk siswa untuk terbuka terhadap perspektif baru dan mampu bekerja sama dalam kelompok yang beragam. Dan yang terakhir, penerapan nilai gotong royong dalam aktivitas sekolah. Menanamkan budaya kerjasama dalam berbagai aktivitas seperti tugas kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek komunitas. Baik, selanjutnya tantangan pendidikan abad ke-21. Tantangan-tantangannya ini ada 3, ya. Yang pertama, perkembangan teknologi dan digitalisasi. Teknologi yang semakin maju menciptakan tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, kebutuhan akan literasi digital, dan ancaman disinformasi di kalangan peserta didik. Banyaknya berita-berita hoax contohnya. Kemudian, kompetisi global yang ketat. Ini seperti apa? Peserta didik dihadapkan pada persaingan yang menuntut keterampilan abad 21 seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi. Jadi, peserta didik harus beradaptasi, tidak boleh tertinggal, ya. Selanjutnya, kompleksitas sosial dan budaya. Keberagaman budaya, nilai-nilai yang berubah, dan masalah sosial seperti intoleransi atau konflik menjadi tantangan dalam menjaga keharmonisan. Inilah sedikit tantangan-tantangan yang saya rangkum. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, peran Pancasila dalam menghadapi tantangan itu sebagai filter dalam menghadapi arus globalisasi, di mana Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan paduan untuk menyaring pengaruh global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Misalnya, menghadapi budaya instan atau individualisme dengan memperkuat nilai gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mengarahkan peserta didik
menjadi individu yang berkarakter kuat, yang mana dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang toleran, mandiri, dan berintegritas di tengah kompleksitas era modern. Selanjutnya, apa aja sih strategi implementasi di sekolah? Di sini ada integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum. Pembelajaran lintas disiplin berbasis nilai Pancasila. Di sini kaitannya kita mengaitkan konsep-konsep nilai Pancasila dengan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pemahaman holistik kepada siswa. Kemudian mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila. Ini dirancang untuk kegiatan yang memfokuskan pada dimensi profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan komunitas. Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter siswa. Ini memberikan ruang bagi keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan. Misalnya, melalui kegiatan parenting atau kemitraan sekolah dengan komunitas lokal. Mengadakan kegiatan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Ini menciptakan kegiatan seperti upacara Hari Besar Nasional, kerja bakti, atau diskusi kebangsaan untuk menanamkan nilai patriotisme dan cinta tanah air. Baik, peran guru dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama sebagai fasilitator, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan minat, bakat, dan cara berpikir kritis. Sebagai role modelnya, guru menunjukkan sikap toleransi, gotong royong, dan mendisiplinkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi panutan bagi siswa. Dan yang terakhir, mendorong pembelajaran aktif. Guru menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan melalui diskusi interaktif, simulasi, dan proyek. Juga guru menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran digital seperti menggunakan platform online, game online, atau aplikasi interaktif yang memotivasi siswa belajar. Kesimpulannya, Pancasila di mana cakupannya sebagai relevansi, landasan ideologi, dan fondasi pendidikan nasional, itu Pancasila menjadi panduan untuk merancang sistem pendidikan yang memperkuat identitas bangsa di tengah tantangan global. Untuk profil pelajar Pancasilanya di pendidikan yang berorientasi pada karakter dan keterampilan abad ke-21 ini, untuk profil pelajar Pancasila di pendidikan yang berorientasi pada karakter dan keterampilan abad ke-21 ini, P3, profil pelajar Pancasila ya, adalah gambaran ideal peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang sejalan dengan tuntunan zaman. Dan kesimpulan untuk pendidikan, yaitu inovasi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan globalnya, sistem pendidikan harus adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi, namun tetap berlandasan nilai moral dan gotong royong sesuai Pancasila. Dan yang terakhir ada penutup. Di sini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berbasis Pancasila adalah kunci untuk membentuk generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Ini maknanya Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai budaya dan nasionalisme yang mampu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maklum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.